Salam, selamat bertemu kita di dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk merenungkan kembali apa yang menjadi epistel tanggal 1 Desember tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Advent pertama. Kita katakan merenungkan kembali karena epistel ini telah menjadi evangelium atau bagian dari evangelium pada tanggal 18 Februari tahun 2024. Mudah-mudahan dengan berulangnya perenungan kita akan firman ini semakin memperdalam pemahaman kita, penghayatan kita akan firman Tuhan, dan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Marilah kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Mazmur 25 ayat 1 sampai 5, yakni epistel untuk tanggal 1 Desember tahun 2024. Suatu mazmur yang digubah oleh Daud. Kita tidak tahu pasti kapan digubahnya. Dalam perenungan kita untuk tanggal 18 Februari itu kita sebut itu berkonteks pemberontakan Absalom, tapi terbuka juga untuk pengalaman-pengalaman Daud yang lain. Ini suatu mazmur yang disusun oleh Daud, ada 21 kalimat yang setiap kalimat dimulai dengan urutan alfabetis bahasa Ibrani. Jadi kalau ada 5 ayat, ayat pertama dimulai dengan alif, ayat kedua dimulai dengan bet, ayat ketiga dimulai dengan gimel, ayat keempat dimulai dengan dalet, ayat kelima dimulai dengan kata yang berawal He, dan seterusnya sampai ayat 21, 22, satu kalimat dimulai dengan kalimat yang berawal huruf Tau. Bagi saya keahlian seperti itu merupakan hal yang luar biasa. Sampai sekarang saya belum berhasil membuat suatu puisi seperti itu dengan alfabet Latin dari A sampai Z mengawali kalimat-kalimat itu. Jadi kalau ada yang melompat-lompat di sini, ya kalimat seolah-olah tidak bersambung, ya, tetapi merupakan kesaksian iman atau seruan kepada Tuhan. Ya bisa saja dipengaruhi oleh karena kalimat itu harus diawali dengan alfabetis yang baru dari ayat sebelumnya, kan? Kita bacalah, ini Mazmur dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah
mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman yang kita akan renungkan di Minggu Advent pertama tahun 2024 ini, atau bagian dari suatu pasal Mazmur yang oleh Lai diberi judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan juga melakukan perintah firman Tuhan. Di almanak kita diusulkan tema berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Mungkin ditarik itu dari Evangelium kita di Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Marilah kita temukan soal berjaga-jaga ini dan berdoa terus. Pemazmur atau Daud mengatakan, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, nasa, nafsi. Itu juga salah satu refleksi daripada keadaan berjaga-jaga. Kalau seseorang mengangkat jiwanya sampai ke hadapan Tuhan, berarti dia tidak terlena oleh karena keadaan lingkungannya. Kita pun demikian juga saya rasa. Kalau kita angkat jiwa kita terjaga, ya, dan bukan hanya terjaga seperti memelekkan mata saja, tetapi jiwa kita itu bekerja untuk mencari yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi kalau baru bangun tidur, terjaga, lalu mengangkat jiwa ke hadapan Tuhan, tentu saja kita melipat tangan, berdoa, mengutarakan apa yang kita butuhkan di dalam doa kita muliakan Tuhan, dan kita ingat apa perintah-perintahnya, dan kita mohon agar Tuhan berkenan menolong kita untuk melakukan apa dari perintahnya tersebut. Jadi jangan tenggelamkan jiwamu, jangan benam jiwamu di hadapan Tuhan. Ya, harus bangkit, terjaga, dan betul-betul bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesejahteraan dunia, untuk kesejahteraan diri dan keluarga, kebaikan semua lingkungan dan keluarga kita, untuk kemajuan kerajaan Tuhan yang kita kenal melalui gereja-gerejanya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ya, Elohenu, kata Elohenu, Elohai, kata pemazmur, Elohai Allahku. Jadi Yahweh itu atau Jehovah adalah Allah daripada Daud. Ya, jelas itu. Jehovah itu kita kenal di dalam diri Yesus Kristus sebagai Bapa yang adalah yang mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini
Yesus Kristuslah yang menjadi firman Jehovah yang menjadi manusia. Dan itulah alamat doa kita. Kalau Yesus mengajar kita berdoa di dalam namanya agar sampai permohonan kita kepada Bapa, itu sama aja. Jadi berdoalah di dalam namaku agar permohonanmu dikabulkan. Jadi jangan kita ragu mengatakan doa kita itu kita mohonkan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tentu saja kalau berjaga-jaga ada objek. Kalau berdoa pun ada objek alamat daripada doa kita. Jadi jangan karena ketakutan sehingga kita terjaga. Tetapi karena mengenal Tuhan. Karena kita percaya. Dan percaya kita bukan seperti percayanya iblis. Iblis kan percaya ada Tuhan dan gemetar oleh karena dia itu. Kita percaya karena kita memiliki kebenaran Tuhan, emunah daripada Tuhan itu. Kebenaran itulah yang kita tahu dari firman Tuhan sepanjang abad yang tercantum di dalam kitab suci kita. Percaya itu atau beriman, kita memiliki suatu kepastian akan hadirnya Tuhan bersama kita, kepastian bahwa Tuhan bekerja juga sampai sekarang, Dia maha hadir, Dia maha kuasa, kita percaya bahwa Dia bisa mengabulkan doa kita, dan disitulah jaminannya bahwa kita pasti tidak dipermalukan kalau datang kepada Tuhan. Sebab Daud seperti dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan kita itu pasti tidak akan malu. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya Daud mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari yang menantikan Tuhan itu. Ya. Sehingga oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, ya, yang sudah ditunjukkan dari sejak purbakala sampai kepada masa kita sekarang, kita pasti tidak dipermalukan. Tentu saja orang-orang yang mengharap tidak dipermalukan oleh Tuhan pasti mempersiapkan diri untuk tidak dipermalukan. Tetapi mempersiapkan diri untuk dapat dibanggakan oleh Tuhan. Ya. Jadi di ayat 5 kan, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, kata Daud kepada Tuhan. Dan Allah, Tuhan Yahweh itu adalah yang menyelamatkan Daud di dalam kehidupannya. Jadi dia bisa merefleksikan, membayangkan kehidupannya itu dari sejak gembala kambing, kemudian membantu tentara Israel melawan Filistin, dan dia menang oleh karena satu batu kecil yang diambalangkan, yang diali-alikan menembak Goliat itu. Bagaimana lah mungkin mati seorang oleh karena satu batu? Tapi karena Tuhan yang mematikan, ya matilah. Lalu kita ketahui bahwa yang mendapat malu adalah orang yang berkhianat. Apalagi berkhianat tanpa alasan. Kalau masih ada alasan untuk berkhianat masih lumayan lah. Ini enggak. Sekarang ini pun kalau ada yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, saya rasa tidak ada alasan untuk mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kecuali oleh karena uang seperti Judas Iskariot. Dan itu pun dihukum berat. Memang banyak sekarang yang mengkhianati Tuhan Yesus oleh karena melihat uang. Ya, kalau aku khianati Tuhan Yesus Kristus, kusangkal dia
Aku bisa menjadi pejabat tinggi di negeri ini katanya, dan aku bisa suka-suka aku ambil uang sehingga kaya raya lah aku bisa banyak istri katanya itu. Karena uang lah, karena kekayaan dikhianati ya, memang begitu di dunia ini ya. Makanya karena uang adalah akar tunggang daripada semua dosa, jangan kita mau diperbudak uang, agar uang tidak menjadi alasan kita mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dipermalukan bagaimana rupanya? Ya tidak tampil di mana-mana. Di surga tidak tampil, di neraka pun tidak tampil, dimanapun dia enggak ya. Di dunia tidak tampil, di hadapan Tuhan tidak tampil. Itulah yang dipermalukan. Tapi kalau yang tidak dipermalukan, dibanggakan oleh Tuhan, dia disuruh datang di hadapannya, diminta untuk ikut memerintah bersama Tuhan, walaupun bagiannya kecil, misalnya membuat sawah-sawah bagus, sawah pekerjaan kita bagus-bagus, itu termasuk memerintah Tuhan itu ya, memerintah bersama Tuhan itu. Ya, jangan pikirkan kalau memerintah bersama Tuhan, kau punya memimpin suatu legion tentara Tuhan, malaikat-malaikat surga, enggak. Mengurus pekerjaan-pekerjaan yang baik pun itu memerintah bersama Tuhan. Ya kan? Jadi kita tidak malu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memelihara kehidupan ini, yang membina kasih dan melenyapkan kebencian di kalangan umat manusia. Itu memerintah bersama Tuhan. Dan pastilah kita tidak dipermalukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa orang-orang yang mualaf banyak yang kembali mengenal Kristus karena dikecewakan di agama yang dikejarnya itu. Dipikirnya melalui agama yang dikejarnya itu dia bisa masuk surga, padahal setelah semakin dia dalami, ternyata Tuhan Yesuslah sebenarnya pintu masuk surga itu, sehingga tidak bisa masuk kecuali melalui Tuhan Yesus. Makanya dia kembali lagi menjadi pengikut Yesus Kristus dan mau memberitakan Injil dengan benar. Selama dia murtad atau mualaf, dia membohong-bohongi orang sehingga semakin banyaklah dosanya. Setelah dia sadari dosanya itu, ketar-ketirlah dia, semakin berat aku nanti dihukum karena Tuhan Yesuslah hakim dunia yang terakhir katanya. Jadi akhirnya dia tinggalkan itu dan bertobat. Kita bangga melihat orang yang bertobat begitu ya, dan orang seperti itu pasti dibanggakan Yesus, tidak dipermalukan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Daud dalam pergumulan hidupnya, entah itu waktu memulai kerajaannya di Hebron atau kerajaannya merajai Israel Raya, entah menghadapi bergolakan dalam keluarganya, Mazmur ini selalu dia ulang-ulang ya dibacanya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, kata, tunjukkanlah itu kepadaku katanya. Memang tanpa petunjuk arah jalan yang kita akan lalui, kita bisa saja sesat. Adalah sangat baik kalau kita tahu jalan. Walaupun beribu-ribu jalan ke Roma, hanya satu jalan yang sampai kepada pintu surga dan memungkinkan kita masuk ke surga. Beribu-ribu jalan ke Roma, kalau jalan-jalan yang lain hanya berkitar-kitar di surga, tidak masuk di istana, untuk apa itu? Hanya sampai di Roma aja nggak ada gunanya kok. Tetapi satu-satunya jalan yang bisa mengantar kita ke pintu surga itu sudah diberitahukan Tuhan Yesus Kristus. Daud memohon di sini, tetapi kepada kita sudah ditunjukkan jalan itu. Ya, karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jalan adalah derek. Ya. Kudus. Itu lebih mulus daripada jalan tol, jalan desa. Ya, kalau jalan tol lihat di dunia itu masih berkisar-kisar di dunia itu semua jalan-jalan dunia ini. Tetapi kalau jalan atau derek atau kudusnya yang ditunjuki Tuhan ialah bukan hanya
lihat-lihat di dunia ini, bukan hanya berkisar-kisar di dunia ini, tetapi berkisar sampai kepada kerajaan surgawi yang kekal. Itulah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan jalan itu selalu dikaitkan dengan kebenaran dan hidup. Ya, Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Injilnya adalah kebenaran. Dan siapa yang tidak menerima kebenaran itu pastilah tidak mau berjalan di sana. Jadi kalau jalan-jalan di kota punya traffic light, apalah semua, tanda-tanda lalu lintas, ya di jalan Tuhan pun ada tanda-tanda lalu lintas kok. Ya, yang kita harus patuhi sehingga kita sampai kepada tujuan. Dan itulah kebenaran-kebenaran itu. Ya, di dunia ini, di Indonesia ini ada, kita kenal berbagai kebenaran. Ya, yaitu Pancasila, ya. Kebenaran itu menjadi jalan hidup, way of life of Indonesian. Ya, jalan hidup bangsa Indonesia dikatakan Pancasila. Tapi Pancasila tidak bisa berjalan kalau masing-masing pemeluk agama tidak menjalankannya sesuai dengan ajaran Tuhannya. Ya. Di dalam kitab suci ada Dasasila, ya, atau Dasatita. Perjanjian lama itu mengajarkannya kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan hidup itu tiga dasa. Bukan 3 sila lah, ya. Bukan dasa sila. Jadi ada hukum kasih 2 dan hukum perbuatan 1, kan kayak gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kebudimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua dan yang ketiga, perbuatlah kepada orang lain apa yang kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. 3 sila yang paling utama merangkum semua Pancasila dan Dasatita, kan begitu. Jadi kita berbahagia punya aturan jalan yang diberikan oleh Tuhan seperti itu, ya. Tuhan mau menuntun kita berjalan di sana, tapi kita harus mau juga dituntun. Ya. Kita harus mau diajari, kita harus mau menghayati, memahami, menghayati dan mengamalkan kebenaran Tuhan. Ya. Itulah yang tanda-tandanya kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita tanda-tandanya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus mau diajari, kemudian kita mengajari orang juga, lalu kita melakukan kebenaran Tuhan. Emunahnya itu dia apanya itu di kayu sunenya, kan. Lalu kita menghayatinya dan mengamalkannya. Itu sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Dan itu juga menjadi tanda bahwa kita mengharap akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sebagai hakim terakhir untuk menunjukkan kebanggaannya tentang kita yang hidup setia kepadanya, kan kayak gitu. Dan bukan untuk mempermalukan kita. Hanya orang-orang yang menjadi lawan-lawan Tuhan selama hidupnya akan dipermalukan di situ, ya. Dan tidak lagi dibersihkan dosa-dosanya, tetapi dibuang aja ke neraka jahanam, kan kayak gitu. Tuhan menyertai kita semua, mudah-mudahan dalam menyambut tahun baru gerejawi kita ini, ya, kita mampu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa kepada Tuhan agar kita bisa berjalan menjalani tahun gerejawi yang baru ini, tahun 2025, ya, agar kita betul-betul
menikmati indahnya bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu mendorong kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu dan mengikut Engkau di dalam jalan-jalan-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu demi kemuliaan-Mu. Terima kasih atas tahun baru gerejawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami dan sudah kami awali mulai minggu ini. Dan kiranya Tuhanlah menyertai kami sepanjang tahun gerejawi ini. Kami yakin Tuhan menuntun kami di dalam jalan-Mu yang telah Kau tunjukkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimuliakan nama-Mu dan sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkanlah itu.